Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Hormati karena Allah, dan insya Allah kami ingatkan pun karena Allah. Kami mohon izin untuk memulai acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thumma alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah wa taubah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah wa hijrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kami menyebutkan satu persatu insyaallah, apapun pangkat dan jabatannya, demi Allah Subhanahu wa taala kami menghormati seluruh tamu yang datang pada sore hari ini. Dan ucapan terima kasih kami sebagai perwakilan keluarga atas segala keikhlasan yang telah meluangkan waktu dalam keadaan haus dan dahaga, melangkah tapak demi tapak untuk memenuhi undangan kami yang sangat sederhana ini. Sisanya kami bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mohon bayar seluruh usaha mereka untuk sampai ke tempat ini dengan ganjaran pahala sempurna di sisimu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa insyaallah rahimakumullah. Dengan segala puja dan puji syukur kita hadapkan hanya kepada Allah azza wa jalla, satu zat yang maha khalik di atas segala-galanya. Kita memuja, kita menyembah dan menundukkan seluruh keadaan kita hanya untuk menunjukkan bagaimana cinta dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan, wahai setiap manusia, ketika ditanya pada dirimu apakah bagian yang paling terhormat dalam tubuhmu, maka itu bukan kakimu, maka bukan itu dadamu, bukan itu pun tangan dan bahumu. Maka bagian yang paling terhormat dalam diri setiap manusia itulah yang dinamakan kepala dan wajah. Maka Allah meminta dengan puncak tauhidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hai manusia, sembah hanya Allah dan mohon hanya kepada Allah. Maka dengan keadaan ini, wahai setiap manusia yang sadar dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, berikrar engkau dengan seluruh khalis min qalbi aw nafsi. Maka bagian yang paling terhormat tadi tundukkan dan letakkan di bagian bumi yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan di buminya Allah sebagai engkau benar-benar munajat kepada Allah. Engkaulah hamba, bukan engkau Tuhan. Apapun keadaanmu, maka bersyukur kita bukan dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan. Sering kami katakan, mohon maaf, jangankan muslimin, orang non muslim pun dengan gampang mengucapkan alhamdulillah. Silakan coba, silakan kumpulkan orang yang masih sempurna lisannya. Apakah dia Nasrani, apakah dia Majusi, apakah dia non-muslim, dengan lancar mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lancar sekali. Tapi kita sebagai muslim beriman kepada Allah dan nabinya dituntut bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita kepada Allah buktikan dengan perbuatan, karena itu adalah iman. Iman itu bukan yakin, iman itu bukan percaya saja, tapi iman adalah yakin dengan hatimu, ucapkan dengan lisanmu, dan buktikan dengan perbuatanmu. Itulah kesempurnaan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan insya Allah mungkin hari ini kita menata dengan seluruh keikhlasan kita,
menghadap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap tapak sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan bernilai fardu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka semoga dengan keikhlasan itu ini menunjukkan bagaimana kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rezeki telah Engkau berikan, maka dengan seluruh pemberian-Mu kami bersyukur menunjukkan ikhtilaf kami malam hari ini, ikhtiar iman kami pada sore hari ini untuk membangun iman kami, untuk membangun silaturahim kami, untuk membangun keadaan kami agar bersujud dan takwa di hadapan-Mu ya Maha Khaliq. Selanjutnya kepada seorang manusia yang terlahir dengan sangat papa, tidak pernah merasakan buayan seorang ayah, merasakan belayan dan gendongan seorang ibu hanya sebentar saja. Dalam keadaan papa beliau dibesarkan, tapi dibesarkan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Berdarah dirinya, dicaci maki dirinya. Fa in tawallaw faqul hasbi Allah. Hai Muhammad, sampaikan risalah kepada mereka. Fa in tawallaw faqul hasbi Allah. Jika mereka menolak risalahmu, maka cukup berserah diri kepada Allah. Dia datang dalam kepapaan, kita dituntut untuk mencintainya. Bagaimana caranya? Menjalankan sunnah-sunnahnya. Ialah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai bukti kita serahkan seluruh manhaj kita hanya kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Maka dengan atiullah wa atiur Rasul mustahil kita bisa taat kepada Allah tanpa taat kepada sunnah-sunnah Rasulullah, mustahil. Bagaimana kita bisa sholat? Bagaimana kita bisa berzakat? Bagaimana kita berhaji? Bagaimana kita berpuasa? Tidak akan pernah mampu kita lakukan jika kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atiullah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, mutlak hukumnya sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan jauh lebih penting nanti kebaikan di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah sekalian, insyaallah di bulan yang penuh hikmat ini, dengan rentetan waktu yang cukup tidak terlalu panjang bagi kita, mari kami hanya mengajak diri kami, jemaah sekalian, untuk sama-sama merenung. Tadi malam dengan jemaah kami hampir insya Allah tiap malam hanya 1 menit, hanya 2 menit sebelum sunat tarawih kami laksanakan, senantiasa kami saling mengingatkan depan mimbar. 1 menit, 2 menit kami menyampaikan ayat-ayat ketakwaan. Kami mengajak setiap manusia untuk sama-sama bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini silakan angkat tangan siapa yang tidak pernah mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Silakan angkat tangan apakah ada manusia yang belum mendengar ayat ini. Karena jika tidak ada yang mendengar ayat ini, maka insyaallah Anda terlepas dari dosa. Karena risalah dosa itu datang ketika manusia mendapatkan hudan. Tapi saya percaya puluhan tahun kita hidup hanya ayat ini yang dibaca. Ketika datang bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hudan telah diturunkan, keterangan telah dijelaskan, maka tidak ada celah bagi setiap manusia apapun untuk menghindar dari ayat ini. Seringkali kita mendengar hadisnya pun, man qama, atau yang pertama man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hampir setiap masjid, hampir setiap tahun pun setiap malam di setiap kajian kita mendengar ayat dan hadis ini. Artinya jamaah sekalian, mohon maaf, yang bermasalah sama kita bukan ayatnya, yang bermasalah di kita bukan ustaz dan ulamanya, bukan. Yang bermasalah adalah titik iman kita. Itulah puncak masalahnya. Padahal dengan indah rangkaian ini dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai manusia, mesra sekali Allah memanggil kita. Dengan akrab kita disapa, ya ayyuhalladzina amanu, hai yang telah menyatakan dengan hatinya iman, dengan mengucapkan dengan lisannya, sekarang buktikan dengan perbuatanmu. Apa ya Allah yang harus kami perbuktikan? Ayo kutiba alaikumusiyam, puasa dirimu.
Maka hari ini tadi pembawa acaranya mengatakan 9 hari, kalau dalam hitungan kami insya Allah sudah 10 hari ya. 10 hari. Kalau mungkin yang Senin mungkin sudah 11 hari ya. Kalau yang Selasa ini insya Allah sudah 10 hari. Ya. Insya Allah 10 hari. Hari ini Bapak Ibu sekalian, 10 hari kita berpuasa insya Allah. Sepertiganya telah kita lewati dengan izin Allah dalam beberapa menit lagi. Ya. Satu pertanyaan kami tadi malam pun kami tanyakan di depan jamaah kami. Hai para jamaah, dalam 10 hari ini engkau telah haus, engkau telah lapar, engkau capek qiyam di malam hari, engkau pun lelah rasanya bangun di tengah malam untuk sahur. Dari seluruh pengorbanan ini pertanyaan cuma satu, apakah di 10 hari ini ada perubahan takwa dalam diri kita? Silahkan dicoba semua. Ya, ya. Tidak perlu ditanyakan ke orang lain, tapi tanyakan dalam diri kita, apakah 10 hari sebelum puasa sampai dengan 10 hari puasa ini sudahkah ada perubahan takwa dalam diri kita pribadi? Jika ini belum ada, maka mohon maaf, tujuan Allah menyuruh puasa la'allakum tattaqun belum mampu kita dapatkan. Ya, ya. Karena ingat, orang yang berpuasa, apakah itu sholatkah dia, apakah hajikah dia, ibadah apapun, tujuannya cuma satu, hanya untuk melahirkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk takwa, tidak ada tujuan lain. Karena kita pulang selalu dengan takwa di hadapan Allah. Maka jemaah sekalian, mari kita introspeksi diri kita. Di 10 hari kita lapar dan dahaga, di 10 hari kita terbangun tengah malam dengan keadaan lelah. Apakah sudah kita berubah? Bagaimana lisan kita? Sudahkah lisan kita tidak kotor lagi? Sudahkah mata kita mampu kita terjaga dari hal-hal yang haram? Sudahkah hati kita mampu terfikir, tersingkirkan dari perasaan-perasaan yang haram? Sudah berapa lembar Al-Quran kau baca sampai dengan 10 hari ini? Sudah berapa lembar, seberapa ayat engkau hafal di 10 hari terakhir ini? Sudah berapa banyak sedekah yang kau berikan 10 hari ini? Sudah berapa banyak kau istighfar di hadapan Allah 10 hari ini? Jika itu belum terjadi, maka ayo 20 hari kurang lebih masih tersisa lagi 18-19 hari ini. Ayo manfaatkan seluruh waktu ini. Karena ingat, ini kesempatan emas bagi siapapun. Allah datang menumpahkan ribuan tahunnya hanya dalam sebulan untuk umat Muhammad untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disia-siakan. Sekarang waktunya kita berpikir, ya Allah, apa yang harus kami lakukan? Permohonan diijabah secepat mungkin saat ini. Tapi kami selalu menuntun diri kami, permohonan terbaik tidak ada yang lebih baik dari permohonan ini Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Astaghfirullahaladzim, Allahumma rabbi firli, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak ada permohonan yang lebih indah kecuali memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mohon yang lain dulu Bapak Ibu sekalian. Ayo mohon ampun saja dulu di hadapan Allah. Karena ketika ampunan telah diberikan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, maka cinta Allah akan turun. Maka ketika cinta Allah akan turun, segala permohonanmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka jemaah sekalian, mari kami mengajak setiap manusia untuk hari ini banyak berzikir di hadapan Allah, memohon ampun kepada Allah. Bahkan ada satu keistimewaan bagi ahli istighfar. Mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga yang paling tinggi. Itulah yang dinamakan Taman Firdaus. Setiap dia minta langsung, maka malah kami pernah baca satu riwayat yang sanadnya masih kami pelajari dengan sangat detail dan teliti. Bahkan Allah langsung yang akan melayani. Tapi kami belum memastikan apakah sanadnya mampu dijadikan hujah atau tidak. Tapi ada sanadnya. Tapi apapun yang terjadi, ahli istighfar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan keutamaan dan digabung dengan 4 penghuni utama surga. Siapa penghuni utama surga? Yang 4, as-sabirin, al-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfiqin. Dan yang terakhir, wal-mustaghfirina bil ashar. Maka mereka yang bersabar di hadapan Allah.
Mereka yang menginfakkan jalannya ke jalan yang baik. Dan yang terakhir adalah mereka yang senantiasa beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu terbaiknya? Wabil ashar hum yastaghfir. Waktu-waktu ashar. Apa itu waktu ashar Bapak Ibu sekalian? Bukan sholat asar. Waktu asar itu adalah kira-kira 20-30 menit menjelang azan subuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, As-sabirin Ali Imran, As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Dan mereka yang senantiasa memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu asar. Maka kami amanatkan kepada diri kami, pada jamaah sekalian, habis makan sahur Bapak Ibu sekalian, jangan langsung tidur. Makanya ini risalahnya. Kenapa makan sahur itu? Kami sering bercanda dengan teman-teman kami di masjid. Dulu kalau kita makan sahur jam 12, kadang jam 1, jam 2 kita makan sahur. Jadi kadang kelupaan sholat subuhnya. Ibu bapak sekalian, kalau bisa makan sahur itu setengah jam atau 10 menit sebelum azan itu baru selesai, atau 20 menit. Ya kira-kira jam 4.20, 4.30 bagus untuk makan sahurnya, atau 4.20 lah. Jadi masih ada waktu sekitar 30 menit tersisa. Disitulah tempatnya untuk benar-benar beristighfar di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim saja. Istighfar astagfirullah, atau datang ke masjid dan musola sambil menunggu adzan, duduk ambil air wudu, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, duduk bersilah, tidak ada ucapan lain kecuali astagfirullah, astagfirullah sebanyak mungkin sampai dengan waktu adzan tiba. Itulah ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan disatukan sebagai penghuni utama kerajaan atau taman Firdaus surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, di 10 hari ini ayo, dalam keadaan lelah boleh kita lelah jemaah sekalian, capek boleh capek, bosan boleh bosan rasanya, tapi bosan boleh, capek boleh, lelah boleh. Tapi pesan terakhir kami, hai jemaah, jangan pernah menyerah mengejar cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ditunggu oleh satu hal, saya ditunggu oleh satu hal, Anda semua ditunggu oleh satu hal. Apa itu? Kita ditunggu oleh satu kalimat yang sangat indah. Itulah yang dikatakan dengan keabadian. Kita ditunggu oleh keabadian jemaah sekalian. Kita ditunggu oleh kehidupan yang tidak akan pernah usai dan selesai. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi Rasulullah meriwayatkan, apa dikatakan? Ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Bahwa nanti maut yang namanya kematian mampu saya lihat. Allah akan perlihatkan bentuk kematian itu seperti apa. Di riwayat Imam Muslim 9430, bahkan di Al-Bukhari 2849 dikatakan dalam kitab Nasihat itu di halaman 14 paling bawah sebelah kiri insyaallah di bab 6-nya. Itu jelaskan dengan sangat detail bahwa yang namanya kematian itu akan diperlihatkan oleh Allah bentuknya dalam bentuk kambing nanti yaumul akhir. Akan dipotong di pertengahan antara surga dan neraka. Sehingga ahli surga bisa melihat bagaimana bentuk kematian, pun ahli neraka mampu melihat bagaimana kematian itu bentuknya. Maka saat itu Allah memanggil penghuni surga dan penghuni neraka. Dipanggil penghuni surga, ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, khuludun fala maut, hiduplah kalian di dalamnya kekal abadi karena kematian telah saya potong syarat. Wa ya ahlan nar, dan wahai para penghuni neraka, hiduplah kalian di dalamnya selama-lamanya karena kematian sekarang saya potong. Artinya penghuni surga tidak akan pernah meninggal, penghuni neraka pun tidak akan pernah mati sama sekali. Maka pertanyaannya, apakah yang kita kejar keabadian dalam kesengsaraan dan kehinaan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita mengejar keabadian dalam kenikmatan dan kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya ini yang menunggu kita. Maka jangan korbankan keabadian kita nanti hanya untuk kehidupan yang sangat gampang. Susah Bapak Ibu sekalian, beratnya luar biasa. Berat. Ada jemaah yang mengatakan kepada kami, Pak Ustadz, kenapa sih cari pahala itu berat? Berat Bu, kenapa? Karena hadiahnya besar. Apa hadiahnya? Surga. Kalau ringan hadiahnya mungkin kipas angin dari Allah, hadiahnya mungkin kulkas.
Tapi karena hadirnya surga, maka usahanya berat. Tidak ada yang mudah. Maka apapun itu, siapapun itu, kami sering menyampaikan dengan sangat indah, ya ma'asyaral jinni wal ins inni nasahtu lakum hiya a'malikum. Hai manusia, bahkan kami sampaikan nasihatkan kepada jin, ayo bertakwa kepada Allah, karena engkau pulang bukan dengan amal anakmu, engkau pulang bukan amal tetanggamu, engkau pulang bukan amal bapakmu, engkau pulang dengan amalmu sendiri. Yang ada dalam catatan amal ada seluruhnya ikhtiarmu. Maka siapkan amal. Soal bagaimana kita yang soleh, itu adalah yang akan memberikan bantuan. Soal bagaimana suami kita yang soleh, dia hanya akan mengirimkan bantuan. Bunda singgah dari pojok, lain bintang umpung enggak Bapak Ibu sekalian. Kita harus bawa sesuatu dulu. Ustadz setinggi apapun tetap akan pulang dan kekurangan. Maka dia tinggalkan kebaikan-kebaikan untuk menutupi. Tapi Anda pulang tanpa bawa apa-apa, mau ditutupi dengan apa? Kan itu poinnya. Yang ditutup itu yang kurang Bapak Ibu sekalian, bukan tembung-tembung enggak. Saya boleh mungkin sholat saya bermasalah, boleh mungkin lisan saya bermasalah, mungkin depan istri saya mungkin tanpa saya sadar saya membentaknya, depan anak saya mungkin saya membentaknya. Mungkin satu waktu saya tidak memperhatikan nafkah. Bisa jadi itu kekurangan. Maka ditutupi dengan doa murid-murid saya, ya Allah ampuni Ustaz kami. Didoakan oleh sahabat saya, sahabat kami, ya Allah ampuni sahabat kami, untuk menutupi. Anda punya banyak di dunia, tapi nggak pulang apa-apa, tidak bawa secuil pun untuk bekal Anda sendiri. Siapa yang mau menutupi Anda? Banternya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pun nggak punya bekal, doanya yang soleh hanya satu, hanya untuk menghentikan sementara siksaan, menghentikan sementara, bukan untuk menghilangkan siksaan itu. Apa masih berani kita pulang sekarang di hadapan Allah? Masih beranikah kita sekarang? Kami sering menyampaikan, seorang ulama Syafi'i, Imam Ahmad, orang-orang ini orang soleh, penghafal Al-Quran, hafal hadis di luar kepala mereka, ngarang kitab-kitab luar biasa sampai dengan sekarang masih kami baca dan kita semua pelajari. Menangis Bapak Ibu sekalian, bahkan Sunan At-Tirmidzi sampai buta sebelum matinya, sampai buta menangis. Sunan At-Tirmidzi ahli tahajud, ahli puasa, ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli ilmu, masih sampai buta menangis sebelum dia wafat. Maka ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, ada apa engkau sampai buta menangis? Perhatikan dengan indah kalimatnya, wahai murid-muridku, aku masih takut amalku kurang ketika aku bawa pulang. Bayangkan, sekelas imam besar, pengarang kitab hadis, ahli Al-Quran, Al-Quran seperti apa bagi saking lincahnya, masih takut amalnya kurang untuk pulang. Bahkan menangis tiap hari sampai buta karena takutnya amalnya kurang. Pak, siapa yang ilmu sekelas Imam At-Tirmidzi sekarang? Silakan angkat tangan. Kalau ada saya yang turun hari ini, Anda yang berbicara. Kalau belum ada manusia sekelas Imam At-Tirmidzi, kenapa kita masih sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ngaji saja belum beres, sholat aja mungkin sekedar turun naik. Kita itu ma'alinah pun belum jelas, yang penting selesai saja ukurannya. Masih sombong kita. Sementara orang-orang tadi yang kami sebutkan, Imam Syafi'i jadi luar biasa hebat Bapak Ibu sekalian. Dia katakan sama zatnya, sama ruhnya, wahai ruhku, apakah aku akan menangisimu atau akan mengucapkan tahniah kepada dirimu karena engkau masuk surga, ataukah aku akan mengatakan takziah karena engkau dilempar oleh Allah dalam neraka? Itu Imam Syafi'i Bapak Ibu sekalian. Dia masih bingung apakah dirinya akan dilempar oleh Allah dalam neraka atau dilempar oleh Allah dalam surga. Imam Syafi'i. Kita mohon maaf, habis dari sini dosa mungkin bisa dikerjakan lagi. Maka mari, insya Allah tidak ada yang mampu kami sampaikan. Ibu sabar taati suami, suami sabar memberikan tuntunan kepada istri. Kami sering sampaikan, sejahat-jahatnya suami kita, yakinlah suami kita
bukanlah Fir'aun. Sejahat-jahatnya. Sering kami sampaikan ini. Ini sebagai patokan dasar. Ada manusia yang bernama Asyah, suaminya itu Fir'aun, suaminya Fir'aun. Saya percaya tidak ada suami yang sekelas Fir'aun di kita. Tidak ada manusia yang sekelas Fir'aun, saking luar biasa dahsyat kemungkarannya Fir'aun. Tapi istrinya Asyah itu bersabar menghadapi Fir'aun. Turun ayat jamin surga bagi suami kita. Mohon maaf sekali lagi, bukan Fir'aun Bapak Ibu sekalian, bukan Fir'aun. Maka bersabarlah untuk mencapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, insyaallah karena keadaan waktu yang sekali lagi harus mendorong kita untuk bisa berlama-lama, insyaallah. Kami mohon maaf tadi agak terlambat karena jujur saya nggak ingat ada jadwal hari ini. Saya nggak ingat kalau tanggal saya ceramah hari ini, benar-benar saya lupa. Karena saya ingat saya diundang kemarin hari Rabu di Hamzan Wadi, itu saja yang saya ingat kemarin. Hari ini tiba-tiba cucu mungkin bagi di sini Ais, murid kami datang ingatkan kami di rumah Ustadz ada acara, masya Allah. Ya alhamdulillah saya bisa bersilaturahim sore hari ini. Pada akhirnya saya titip terakhir satu ayat, dan ayat ini sering kami titipkan. Bapak Ibu sekalian, silakan pulang dengan ayat ini dan silakan tanyakan, bercermin kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan ujian pada kita, apakah kita masih berakal? Apakah kita sudah tidak waras lagi? Sering kita dengar ayatnya di Ali Imran, insyaallah di halaman 75 sebelah kanan pertengah ke bawah, di ayat 190-191-nya dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, dalam proses penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang masih waras, kata Allah, orang-orang yang masih menggunakan akal sehatnya. Lantas muncul pertanyaan, ya Allah, siapakah yang akalnya masih waras? Maka silakan lanjutkan di 191-nya. Orang-orang yang masih berakal, kata Allah, orang-orang yang masih waras akalnya, kata Allah, definisinya seperti ini. Alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang berakal, kata Allah, adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kapan dia berzikir? Qiyaman wa qu'udan wa ala dhunubihim. Mereka berzikir kala mereka berdiri, mereka ingat Allah. Mereka duduk, mereka ingat Allah. Mereka tidur terlentang pun mereka senantiasa ingat kepada Allah. Ingat, zikir itu bukanlah alhamdulillah, bukan subhanallah, bukan la ilaha, bukan itu zikir saja. Zikir itu adalah prinsip dasarnya adalah ingat dan dekat. Jadi seluruh perbuatan yang buat kita ingat dan dekat dengan Allah, itulah dengan yang dinamakan zikir. Salat itu zikir, Quran surah 14 ayat 20-nya. Baca Al-Quran itu zikir, Quran surat 54 ayat 19-nya. Hafal Al-Quran itu zikir, Quran Al-Qamar ayat 17, 19, 22, 32-nya. Bahkan seluruh perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah zikir, Quran surah ketiga ayat 191-nya. Maka hari ini jika seluruh rangkaian proses kehidupan kita hanya kita lewatkan dengan bersenda gurau saja, mengejar dunia saja, maka mohon maaf, Anda belum termasuk orang-orang yang menggunakan akalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena definisinya, kalau dia lagi berkumpul, dia senantiasa mengingat Allah. Dia bersama istrinya, dia tidak akan mencaci maki. Dia di kantor, dia tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dimanapun dia berada, Allah akan senantiasa menjadi hujah baginya untuk setiap perbuatannya. Maka dengan ini kita sadar, puasa harus lewat, puasa harus tetap kita laksanakan, dan puasa kita pastikan akan berlalu di hadapan kita. Maka sebelum ini berlalu, mari raih utama sebanyak-banyaknya agar predikat kita keluar sebagai pemenang dengan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita bermohon kepada Allah semoga insyaallah di sore yang insyaallah mubarakah ini penuh dengan berkah dan keutamaan nilai Ramadan akan membawa kita pada titik ketakwaan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah yang mampu kami sampaikan. Mohon maaf. Bapak Imam, ada Bapak Imamnya di sini? Tidak hadir. Baik. Bapak Ibu sekalian, tapi
kami rasa hormat kami insyaallah kepada orang-orang tua, kami mohon izin untuk memimpin doa, dan perlu diyakini ini bukan doa saya, ini doa kita semua. Siapa yang paling cepat dikabulkan di saat ini, maka ini salah satu manfaat fadilah. Kenapa kita memperbanyak orang saat berdoa, Bapak Ibu sekalian? Kenapa perlu doa berjamaah? Karena belum tentu lisan saya yang cepat dikabulkan oleh Allah. Bisa saja yang di belakang itu yang aminnya cepat dikabulkan oleh Allah. Maka semoga hadir di antara kita siapapun itu akan menjadi orang-orang yang lisannya itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk almarhumah Hasna binti Sana, insyaallah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau senantiasa diterima seluruh amal ibadahnya. Amin. Diampuni seluruh salah dan khilafnya di hadapan manusia pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari segala siksa dan adab kubur, dan permohonan kami terakhir senantiasa ya Allah jadikan seluruh keadaan alam kuburnya sebagai taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, tentu saja beliau meninggalkan ahli waris, suamikah, anakkah, keluarga dari kalian. Kita mendoakan kepada Allah semoga mereka semua diberikan kesabaran dalam ujian ini dan diberikan pahala yang sempurna atas ujian kesabaran yang mereka jalani. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Ghafurur Rahim. Khususan ummihatina ya Allah ya Rabbal alamin. Hasna binti Sana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha ya Rabbal alamin. Wassalamat fil qabri ya Allah. Wassalamat fil adhabil qabri wa adhabil akhirah. Wa maqam mahmud ya Allah. Jannah fil qabri ya Arhamar Rahimin. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa khususan ahliha ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamat wa sabr min musibah ya Allah ya Rabbal alamin. Thumma qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa la hamman illa farajta wa la usran illa yasarna wa la marida illa shafaita ya Allah wa la tawaffana illa nahnu muslim ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma tawbatana ya Allah wa nuridul jannah ma'a rasulina ma'a ashabina ma'a ikhwatina ma'a ummihatina abaina ya Allah wa jihadina ya Rabbal alamin. Allahumma ishhad irhamna ya Allah. Allahumma ishhad irhamna ya Rahman. Allahumma ishhad irhamna ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbana ighfir lana
ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الصابرين والصادقين القانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار يا رب العالمين. يا الله يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, demikian insyaallah yang mampu kami sampaikan. Semoga munajat kita diterima dengan sempurna Allah Azza wa Jalla dengan seluruh kesalahan dan kekurangan yang kami miliki. Kita akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.